Islam asal Indonesia yang sedang menetap di Amerika mewujudkan salah satu program utama mereka, meresmikan Rumah Apologet Kristen di Amerika. Tujuannya sebagai pusat gerakan misionaris Kristen yang fokus membahas dan menyerang Islam lewat digital, terutama handphone, Bapak Ibu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, Ustadz itu sudah mulai ketar-ketir ya terkait tentang Edis TV yang sudah berhasil untuk mendirikan atau membangun rumah apologet di Amerika, kawan-kawan sekalian. Dan tentu bukan hanya Ustadz ini saja. Sebenarnya Edis TV ini kan sudah mendunia ya. Tapi terlebih di Konoha, kawan-kawan sekalian, yang tentu mereka ini sudah mulai begini ya kawan-kawan ya. Mulai deg-degan gitu. Kenapa? Karena Edis TV memang menguasai Islam, kawan-kawan sekalian. Dan dia juga berani bersuara karena dia tidak di Indonesia ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau Ustadz bilang tadi itu tujuan mereka itu begini begono gitu ya, Pak Ustadz, justru orang Kristen ini baru bersuara tentang Islam. Kenapa bisa bersuara? Karena selama ini Islam, ustadz-ustadz, pembahasannya adalah iman Kristen. Di masjid, di pengajian, dimanapun, itu yang dibahas adalah ajaran kekristenan. Kami hadir untuk mengcounter itu, Pak Ustadz. Ya, kalau kami di Indonesia kan tidak mungkin kami bahas Islam seperti yang dibahas oleh Edis TV. Sekalipun kami tahu, sekalipun kami pelajari hal itu. Karena ya pasti cepat ada yang ketuk rumah ini. Buka. Ya, kita akan ditangkap gitu ya. Penistaan agama. Nah, sekarang tugas kalian untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Steve. Dan sampai hari ini tidak ada ulama, tidak ada ustadz yang bisa mengalahkan Edis TV atau yang bisa membantah data-data yang diberikan oleh Edis TV. Nah teman-teman sekalian, kita akan simak ketakutan mereka ini. Dan di akhir video juga ada muslimah yang satu keluarga 2022 karena mereka menonton Edis TV, itu mereka memutuskan untuk pindah agama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita simak videonya berikut ini. Misi utama mereka fokus untuk Islam di Indonesia. Tapi mengapa mereka adakan pusatnya di Amerika? Karena mereka takut dibubarkan jika rumah apologet Kristen ini dibangun di Indonesia. Sebab misi mereka sangat mengkhawatirkan bagi generasi anak-anak Islam yang hari ini tidak bisa lepas dari HP, Bapak Ibu. Maka jangan harap program mereka berhenti, malah mereka akan semakin gencar karena mereka mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang sangat luar biasa di Amerika. Luar biasa Bapak Ibu, berapa harga rumah yang baru mereka beli untuk pusat kegiatan apologetika yang tujuannya untuk menyerang Islam Indonesia? Yang jelas mencapai miliaran Bapak Ibu, karena ini properti yang berada di Amerika. Allahu musta'an. Belum lama kita mundur ke belakang, viral pembangunan gereja di Aceh yang diinisiasi oleh seorang murtadin. Lalu viral lagi program pembagian Bible ke pesantren-pesantren juga oleh seorang murtadin. Dan program pembagian Bible ke pesantren ini sebenarnya merupakan program yang sudah lama. Betapa semangatnya mereka mempraktekkan ayat misionaris Matius 28 ayat 19-20. Baptislah mereka. Di antaranya kita dan anak serta cucu kita Bapak Ibu menjadi target untuk pembaptisan. Mereka tidak salah. Mereka sedang mengabalkan ajaran mereka secara totalitas. Yang salah adalah kita yang sedari awal sepele dan menganggap sebelah mata program para misionaris, dan kita tidak mengantisipasi dengan mengadakan program tandingan melawan propaganda mereka, Bapak Ibu. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam? Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikut Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya.
49 tahun menjadi Islam akhirnya meninggalkan agama Islam? Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan Boleh. waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai Iya. segitu ya. Berarti 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Kayaknya dengarnya 2022. Terima kasih. 2002. Ada yang Oke. salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong, nggak apa, biasa itu, slip of tongue ya. Coba, Ya. apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk Iya, menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, gini aja. doa masuk kamar Waktu mandi kayak gitu, kita silakan. sholat, ya, waktu kita sholat kan ada yang sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Oke. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa milul ardi wa milu masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya Bu yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, Heeh. silakan dilanjut Bu ya. Iya, waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu. Betul. Ya bukan Bang Edis saja. Banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil, backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur, cuma karena kedoktrin bahwasanya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, Iya. ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak Betul. gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke.